Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bawa Next 2 atas request pemirsa. Dan sekalian ya, penulis juga melakukan modifikasi dari saluran intik luarnya. Jadi sebelumnya penulis pakai modelnya kayak NMAX, jadi kumparan di Slobokno gitu ya. Ukuran kumparannya sama persis dengan NMAX, tapi karena saluran intik keluarnya Next 2 ini lebih besar, penulis kasih karet ya, karet bandalan. Dan sekarang penulis sudah ganti dengan yang sama dengan yang penulis terapkan di NMAX, pakai tabung yang diameternya sekitar 2,3 cm. Jadi diameter dalamnya sekitar 2,3 kalau nggak salah ya. 2,5 itu sebelumnya perkiraan lah ya. Jadi 2,3 terus dikasih kumparan juga yang membuat udaranya muter. Jadi sekarang saluran intik keluarnya di Next 2 ini sudah sama persis dengan punya NMAX. Sudah lebih kecil artinya dari sebelumnya. Dan apakah ini membuat motor makin lambat? Ya nantilah kita cek ya. Penulis juga lupa bawa alat. Ada yang tanya apa jalan ini turunan atau tanjakan ya. Ini ya setahu penulis ya, jalan datar ya. Ini loh, jalan ini loh. Penulis foto aja ya. Penulis foto tiang listriknya. Tiang listriknya kelihatan tegak atau enggak? Sama bangunan lainnya juga ya. Salah. Jadi ini ya jalan yang penulis pakai. Silakan lihat ini bangunannya dianggap miring atau enggak. Penulis fotokan lah ya. Nanti di perempatan yang di sana akan penulis foto juga. Terus penulis akan melakukan uji menanjak. Sekalian uji ya. Sekalian membuktikan ke yang lain-lain bagaimana sih kemampuan Next 2 ini, apa makin oke atau malah makin parah setelah saluran intik keluarnya dikecilkan. Oh ya wis, kebetulan harus berhenti ya, penulis foto aja ya. Foto. Silakan dilihat sendiri. Ini posisinya miring atau enggak jalan ini ya. Nanti penulis posting di bagian komunitas ini. Jalan yang kiri ini disebut turunan, kiri ini tanjakan, sebelah kanan ini turunan. Sebenarnya enggak ya. Ini jalan dua-duanya datar. Motor penulis itu lebih pelan di sebelah kiri karena sebelah kiri ini jalannya nggak rata. Kalau bisa lihat depan itu ya, jalannya ya keriting kayak gitu karena itu jalan beton. Kalau yang kanannya ini jalannya jalan mulus. Nah sebentar lagi ini ada jalan layang, penulis mau tunjukkan. Ini udah modif saluran intik keluar dikecilkan.
Kita lihat apakah kuat untuk tanjakannya. Tanjakannya nggak terlalu ekstrim lah ya. Tapi karena jalan ini agak sepi, jadi bisa dibuat berhenti. Tuh, semuanya orang pilih jalan kanan. Dah, tanjakannya cuma kayak gitu tok. Cek, agak rame ya, karena habis lampu merah. Nah, wes sepi. Nah, ini kan tanjakan wes. Ya, tanjakan nggak berat sih ya. Start dari sini. Ringan loh ya. Ini penulis nggak gaspol ya. Kalau pakai gaspol gimana? Pakai gaspol ya. Enteng tuh ya, enteng. Nggak berat sama sekali. Penulis putar balik ya. Penulis mau tanjak lagi lah. Ya sebenarnya tanjakan enteng ya. Ini berapa derajat lah? Sekitar 15 bola. Pokoknya tanjakan enteng ini. Tunggu sepinya. Sepi. Berhenti sebentar. Lanjut. Wes itu ya. Campiroi. Habis ini yang ngebut. Bawa Next 2 diharapkan ngebut. Ini penulis juga harus isi bensin ya. Isi pertalite lah. Jadi ini bensinnya pertalite ya. Bensinnya pertalite. Jadi apa namanya? Saluran intake keluar dikecilkan, itu benar-benar solusi yang pas untuk kalau yang pakai modifikasi bensin pertalite, yang terpaksa pakai bensin pertalite. Jadi ini mau isi bensin dulu, terus nanti coba akselerasi 0-100 ya, biar yang pemilik Next 2 lainnya bisa bandingkan lah. Berat badan penulis sekarang puasa ya, nggak nimbang, mungkin sekitar 80 kg. Jadi ya wis 80 sampai ya, sebelumnya sebelum puasa 85, mungkin anggap aja sekarang 82 lah ya, berkurang sedikit. Ya moga-moga bisa melakukan 0-100 ya, nggak sampai 100 lah kalau Next 2 ini, paling cuma 90 ya. Penulis juga pernah ngukur top speed berapa itu, cuma 85. Jadi ini speedonya setengah jupol ya. Ini 95, aslinya 85. Aduh, kalau di speedo ini nggak beda banyak sih sebenarnya. Ini ada problem di bagian roller atau apanya lah, jadi nggak pas. Pernah dibongkar sih, soalnya pernah digerulkan. Ya dinilai sendirilah akselerasi kayak gini nih, oke atau enggak. Ya wes seperti itu akselerasinya. Kalau masih nemu ya penulis akan bandingkan dengan akselerasi Next 2 sebelumnya. Itu ada apa jenenge, Vario yang bisa dibully nih. Kita lihat kalau dijejeri ngamuk enggak.
knalpotnya sudah bobokan ya, sudah dikorek. Suaranya tapi masih halus. Panas nggak ditempel sama Next 2. Tapi masalahnya sepeda motor ini nggak ada suaranya. Jadi kalau gini nih ya dia nggak akan sadar ada penulis di belakang. Apalagi itu spion model modis ya. Dia nggak akan bisa lihat penulis kayaknya. Yang jelas untuk akselerasi tadi penulis nggak merasakan hambatan berarti untuk kecepatan tinggi ya, karena ini Next 2 nya bisa dibilang bermasalah ya. Emang top speednya cuma segitu, nggak tahu apa kalau sudah nanti ganti bisa normal lagi atau enggak. Tapi yang jelas banding Vario modif depan ini, tapi Vario modifnya ini kayaknya ngacu. Masa sama Honda Honda bebek 110 apa jenenge, bebek semi sport gitu loh, apa sih yang Repsol, Honda bebek Repsol apa lali jenenge. Oh bukan ya, Vario juga, tapi ini modif. Oh sama-sama bobokan knalpotnya. Lihat nih, tulis jejeri loh, jejer, benar-benar jejer. Itu Vario 125, knalpotnya knalpot kayak gitu, dijejeri sama Next 2. Itu akselerasi wes serius itu tadi. Lihat, gak wani wes, gak wani jejeri mana, gak wani ngejar. Kenapa? Malu. Ini RPM tingginya masih oke, gitu ya, walau memang top speednya ini paling cuma 85 km/jam, tapi akselerasinya loh lawan Vario tadi lah, lihat sendiri ya, jejeri. Itu Vario modif ya, entah modif temenan atau modif apa, tapi jelas knalpotnya sudah dikopok. Lain-lain dimodifikasi, radiator ganti tangga, suspensi jelas ganti. Yang kanan juga itu nggak berani nyali penulis. Motor ini standar, 100% standar, 100% standar. Jadi masa nggak percaya sih motor ini standar banget. Cuma suspensi tok ganti, dan sudah waktunya diganti. Rem aja belum ganti loh sama sekali, yang baik yang depan maupun yang belakang. Entah ini kampas rem kompatibel apa enggak ya. Setahu penulis kalau untuk Next 2 kampas remnya persamaannya bukan Next 1 ya, tapi opo ya, lali ya. Mungkin address, mungkin lupa. Tapi yang jelas ya dari hasil seperti ini ya sudah membuktikan bahwa dikecilkan nggak berarti mengurangi tenaga. Ini Next 2 ya, motor yang terkenal gak ono tenaga nih. Kalau blogger bahas performa motor ini ngomongnya halus, lembut alias gak ono tarikane. Tapi bisa lihat sendiri tadi, sana ada Vario,
125 ya minim kan, namanya Vario kan minimnya 125. Lek 150 ngisi-sini beneran itu. Rasanya sih 125. Ada Vario 125 akselerasi penulis jejeri dengan mudah. Dan itu terjadi di kecepatan di atas 60. Di atas 60 akselerasinya gak kalah, padahal saluran intake keluarnya dikecilkan. Artinya apa? Artinya ada masalah pada tuningnya pabrikan. Kenapa kok malah dikecilkan, makin sip akselerasi ini? Ini penulis nggak tahu apa bisa ngukur konsumsi bahan bakar atau enggak ya. Tapi ya mestinya makin irit juga, karena kalau performa nambah dengan saluran udara luar dikecilkan, ya mestinya makin irit. Karena udara makin sedikit, pembakaran makin ideal. Kalau sebelumnya terlalu kering ya jadi lebih lebih kaya. Entah kalau bablas ya. Kalau bablas udaranya terlalu sedikit ya jadi boros malah. Tapi ini malah lumayan pas lah ukurannya. Jadi penulis sekarang punya Nmax, pakai yang penulis terapkan di Nmax sama persis. Kabel podo, terus apa jenenge, tabungnya podo. Tabungnya juga penulis pakai yang penulis tawarkan di Shopee. Yang beli di Shopee jangan khawatir, penulis kasih yang baru. Terima kasih udah beli. Penulis juga nggak nyangka ono sing tuku. Padahal iya minimalis sekali. Ya semoga tanya-tanya orangnya ya. Nggak tanya-tanya ada kasih info lah. Sebenarnya penulis nawarkan di Shopee itu tujuannya apa? Cek nyoba dewe wong. Tapi mungkin penulis ngasih harganya kemurahannya 20.000. 20.000 ya itu jelas nggak ngitung biaya tabungnya ya. Anggap tabungnya kalau regane lah. Awate kabelnya tok ya emang mungkin cuma kalau yang penulis pakai mungkin sekitar 6.000-an ya. Soalnya nggak sampai semeter ya. Kalau semeter ya agak mahal. Tapi rasanya itu yang penulis pakai nggak sampai semeter. Entah berapa meter. Ya tujuan penulis posting di Shopee itu apa sih? Ya tujuannya cek nyoba ODW. Lihat, oh kayak gini, oh gampang nih, tak coba dewe lah. Ya penulis menjelaskannya juga menjelaskan cara membuatnya juga. Yang beda yang penulis tawarkan di situ ya cuma tabungnya wis ono, terus tinggal diselotip tok, atau tinggal kasih karet atau apalah. Jadi yang penulis tawarkan ya cuma wis siap pakai gitu toh. Tapi penulis harapannya ya posting ben uang mikir, ben orang itu nyoba, orang itu tertarik nyoba memperkecil saluran intake keluar atau minim nyoba dulu melepas saluran intake-nya. Setelah merasakan melepas tenaga berkurang, penulis harapkan tindakan selanjutnya adalah memperkecil saluran intake keluar. Yang jelas saluran intake keluar Next 2 ini gedene kok gedean ya. Dan penulis nggak tahu ya, maaf, penulis nggak membandingkan dengan yang sebelum diperkecil ini ya, karena penulis jarang bawa. Tapi ya semoga lah dengan menunjukkan bisa nanjak, bisa mudah akselerasi gitu, bisa lebih paham lah. Yang punya Next 2 ya silakan lah membandingkan video akselerasinya. Barangkali punya motor Next 2 terus bisa ngerekam perubahan kecepatannya, silahkan dibandingkan, enak andi. Penulis harapkan yang punya NX2 modifikasi biar seperti penulis.
nang dalan ketemu Vario 125 gak minder, sana pakai knalpot dipopok ya, sini standaran full kecuali yang saluran inti keluar. Akselerasi enteng jejeri, bener-bener jejeri, bahkan kayaknya sedikit lebih cepat ya, saking apa, saking nempelnya sampai sana gak pede untuk akselerasi lagi. Penulis enteni itu, padahal penulis kan sudah lepas kecepatan dikit, kok gak nyusul malah lepas gas sama sekali. Ya maaf bro, nggak tujuan intimidasi, tapi yang ngasih contoh, tapi ya kebetulan jadi korban. Terima kasih atas pengorbanannya. Ya wes, begitu saja ya. Intinya cuma itu, ingin nunjukkan nanjak sama akselerasi. Ya kebetulan juga ketemu di jalan ada Vario. Maaf jadi korban, maaf untuk yang jadi korban. Wes gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.